Dan ini turunan tajam teman-teman, nikung, dan ini saya sarankan untuk remnya rem belakang teman-teman, karena halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Niko teman-teman di channel saya Mas Niko Tutorial. Jadi di video kali ini saya ingin memberikan tips atau tutorial bagaimana caranya mengemudi sepeda motor di jalan tanjakan dan turunan. Tepatnya saya ini berada di Bromo teman-teman ya, di Bukit Cinta. Jadi saya menggunakan sepeda motor Yamaha X-Max 250 cc. Jadi di sini saya akan sedikit sharing pengalaman atau ilmu ya, atau berbagi pengalaman bagaimana caranya nyetir sepeda motor di jalan turunan dan tanjakan. Tepatnya ini nanti saya turun dari arah Bukit Cinta menuju ke Kota Malang. Buat teman-teman yang pengen tahu silahkan simak videonya, karena memang banyak sekali yang request di channel saya yang satunya Niko Channel terkait bagaimana cara mengendarai sepeda motor di tanjakan ataupun turunan, karena takut mungkin selip, mungkin nggak kuat dan segala macam. Simak videonya ini teman-teman ya, biar tergambar. Dan untuk video ini memang murni dari hasil eksperimen saya, dari pengalaman saya. Kalau mungkin saya salah dalam menyampaikan, silakan mohon dibenarkan, tuliskan di komentar, atau teman-teman punya tips lain silakan tuliskan di komentar. Nah teman-teman, videonya untuk tutorial ini saya mulai ya. Ini nanti saya full naik motor. Jadi ini saya turun dari Bukit Cinta teman-teman ya, atau Loville. Ini saya naik sepeda motor Yamaha X-Max 2019, cc nya 250 cc teman-teman. Jadi ini memang saya perlihatkan di daerah area stang ini ya, jadi untuk memperlihatkan tangan saya. Jadi kalau dari saya teman-teman, untuk turunan itu yang pertama untuk matic itu jangan sampai gas itu langsam teman-teman. Nah langsam itu kalau di sepeda motor saya itu langsamnya sekitar 1500 rpm ya, rpm nya. Jadi ini usahakan kita ada di gas tapi sedikit teman-teman, karena walaupun nanti tidak banyak untuk engine brake-nya, tapi seenggaknya itu ada bantuan dari engine brake. Jadi mesinnya berputar teman-teman. Nah kalau ini sudah langsam teman-teman ya, 2000 turun ke bawah ini langsam, atau 1500 1600-an itu langsam teman-teman. Dan usahakan jangan banter-banter ya, kecepatan itu ya sekitaran 30 40 ya, kalau agak sepi itu 50 enggak apa-apa. Terus kemudian teman-teman, khusus untuk yang CBS ataupun bukan CBS juga sih ya, CBS itu combined brake system. Biasanya yang sepeda motor Honda teman-teman itu biasanya kebanyakan kan CBS ya, ada ABS ada CBS. CBS itu combined brake system. Itu adalah ketika kita ngerem di belakang, rem kiri ini ya, itu dua-duanya rem, dua-duanya depan dan belakang itu ngerem. Jadi ada kemungkinan dua-duanya itu rem panas barengan teman-teman. Nah kalau remnya panas itu biasanya nanti selip. Nah, selip itu berarti dia tidak mengerem, tidak mencengkram karena panas teman-teman. Nah, panas itu biasanya nesu, ngamuk, asik. Ini kita sampai di pos Dingklek, kita akan menuju ke Malang. Wah bagus sana pemandangannya. Mau berhenti nggak? Nah ya wes, kita bablas. Nek berhenti enggak apa-apa? Enggak? Berhenti enggak? Enggak, ya udah. Dan ini turunan tajam teman-teman, nikung, dan ini saya sarankan untuk remnya rem belakang teman-teman, karena takutnya kalau rem depan itu nanti langsung nekuk gini loh, setangnya langsung nekuk gini, bahaya karena ngerem ya nekuk gitu. Jadi remnya rem belakang kalau pas turunan dan terjal, nikung teman ya. Nah terus kemudian saya lanjutkan tadi terkait yang CBS tadi ya, combined brake system, itu adalah rem depan belakang rem sehingga panas dan selip teman-teman. Nah saran dari saya adalah remnya itu gantian. Kalau saya biasanya rem depan dulu teman-teman ya. Nah ini turun itu di rem depan. Kalau nanti turunannya terjal ya teman ya, kalau turun seperti ini sih enggak usah direm, enggak apa-apa. Kalau turunannya terjal, ini remnya rem depan dulu. Nah seperti ini beberapa saat. Kalau turun lagi itu dilepas, kemudian ganti rem belakang teman-teman. Nah ganti rem belakang, otomatis kan depan belakang ngerem. Nah terus kemudian kita lepas lagi, ganti rem depan. Nah rem depan ngerem, rem belakang dia akan ada kesempatan untuk mendinginkan, walaupun cuma sebentar teman-teman ya, walaupun cuma sebentar dia akan ada kesempatan untuk mendinginkan. Nah kalau saya sih biasanya seperti itu teman-teman. Yang penting itu jangan ngerem mendadak. Dalam artian gini, teman-teman misalkan ada trek turunan ya, trek turunan yang sangat terjal sekali, terus lurus. Nah biasanya di turunan Cangar gitu ya, Cangar itu kan terjal teman-teman, lurus ya.
itu biasanya yang sering ngeblong, yang dipacet itu ya, tikungan pacet, itu karena dia tuh kenceng, terus habis itu dia ngerem dadaan teman-teman. Ngerem dadaan otomatis depan belakang itu panas barengan. Nah panas barengan, dia selip langsung, dia nggak makan sama sekali ya remnya ya, nggak makan sama sekali, lapar, hasilnya ya los itu tadi dol ya. Seperti ini rem, ini saya biasanya rem belakang ya teman-teman ya, rem depan ini saya lepas. Nah kalau sudah lurus ini saya lepas lagi. Terus kemudian itu untuk masalah pengereman ya teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan tadi, walaupun ini jalanan lurus teman-teman, saya tetap ada gas sedikit ya, ini ya gas sedikit ya, mungkin di RPM 3000 sampai 4000-an. Kalau memang tidak ada takometernya memang ya diperkira-kirakan saja, jangan sampai sepeda motor itu langsam, karena kalau langsam itu tidak ada bantuan engine brake-nya. Walaupun kalau misalkan teman-teman naik motor manual, engine brake itu dari persneling. Jadi persnelingnya itu diturunkan gigi 1 atau gigi 2. Jadi biar bisa gereng gitu loh. Nah itu namanya engine brake teman-teman. Kalau di motor matic itu hampir tidak ada. Adanya ya kayak gini. Kalau misalkan kita langsamkan, biasanya teman-teman motor Vario, Honda Beat, itu kalau kita diamkan seperti ini, gasnya itu biasanya otomatis langsung turun, langsam teman-teman. Ya memang ada beberapa motor yang tidak begitu juga sih, tapi kebanyakan itu langsung langsam atau turun. Nah kayak ini teman-teman, nah seperti ini, jaga teman-teman ya, jangan sampai terlalu nafsu untuk kenceng, karena jalanan lurus turun enak. Jangan nafsu, tapi jaga kecepatan maksimal di 50 atau 60 km per jam saja. Terus kalau mau mengerem itu jangan mendadak, usahakan dari jarak-jarak agak jauh itu sudah mengerem teman-teman. Jadi tingkat kepanasan dari kampas remnya itu tidak tidak terlalu parah, kampas rem dan juga piringan cakramnya. Itu yang paling bahaya memang untuk yang rem cakram sih teman-teman. Tapi kalau untuk yang rem tromol ya bahaya juga, tapi nggak separah kalau misalkan cakram. Makanya bahayanya double cakram itu kalau di jalan turunan yang sangat terjal seperti ini teman-teman. Oke, itu tadi adalah seputar turunan ya, jalan turunan, bagaimana cara kita mengendarai sepeda motor matic di saat turunan. Nah ini mungkin terpaksa saya harus menyalip karena ini lama. Tak salip dulu ya, walaupun melanggar marka ini tidak apa-apa. Nah seperti ini teman-teman, nyalip ini saya rem depan teman-teman, rem depan sampai di sini saya dobeli rem depan dan belakang. Kalau sini rem depannya saya lepas, ini saya rem belakang. Oke, sekarang akan saya sedikit jelaskan untuk yang tanjakan teman-teman ya. Nah, untuk tanjakan ada yang nguyuh ini di sini. Untuk tanjakan itu teman-teman untuk ngegas itu usahakan ada ancang-ancangnya teman-teman ya, ada ancang-ancangnya dan juga gasnya itu spontan, sekuat mungkin gitu teman-teman. Jangan ngegas slow-mo. Nah, jangan slow-mo. Kalau slow-mo itu takutnya nanti malah motornya nggak kuat. Itu kalau dari saya sih teman-teman. Sebenarnya kalau tanjakan nggak begitu pengaruh juga sih. Nah, nggak begitu sah. Nah, kayak ini teman-teman. Nah, ini tiba-tiba kan kenceng tadi ya. Terus saya rem seperti itu. Nah nanti kalau misalkan tanjakan kayak di tanjakan Cangar atau tikungan tanjakan, itu siap-siap teman-teman digaskan gitu ya. Jadi ngegas itu langsung gitu teman-teman. Seperti itu. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau ngegas tanjakan, apalagi kalau bawa boncengan. Dan apalagi kalau sepeda motornya itu cc-nya kecil, itu harus kuat dan harus ada ancang-ancang. Karena ada ancang-ancang, ada lembaban yang mengangkat motornya, mendorong teman-teman, membantu dorongan. Walaupun ini motor 250 cc, kalau di tanjakan Bromo juga teman-teman pas di tikungan nanjak tadi itu juga agak ngeden awal-awalnya. Tapi kalau sudah ada tenaga, ada lembamam itu enak wis, enteng nanti. Nah seperti ini ya. Terus kalau di matic kan mungkin susah ya kalau ngakali, kalau di motor manual kan bisa ganti gigi gearnya ya, rasio gearnya kan bisa diganti untuk memperkuat torsinya ya, tenaganya, atau mengurangi RPM-nya gitu bisa. Tapi kalau di matic kan tidak bisa. Ya teknik-tekniknya mungkin seperti itu sih teman-teman. Dan apa yang saya sampaikan ini, apa yang saya lakukan ya teman-teman. Jadi berdasarkan logika saya dan berdasarkan pengalaman saya waktu menjalankan sepeda motor matic waktu menanjak. Kalau saya naik motor manual pun juga seperti itu kalau turun teman-teman. Tapi mesti saya menggunakan bantuan engine brake juga untuk mengeremnya ya, walaupun terlihat gereng gitu ya, tapi kan minimal aman lah seperti itu ya. Ini ya teman-teman lihat saja ya ini Nah satu lagi teman-teman, usahakan jari ini senyaman mungkin ya, senyaman mungkin. Kalau saya sih jari kanan ini itu mulai 2 ini yang kerja teman-teman ya,
dari nomor 3 dan nomor 4 ini dari telunjuk ya. Kalau yang kiri ini 3, nah, telunjuk, tengah sama kelingking. Sampingnya kelingking, jari manis ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Itu untuk yang kerja. Karena apa? Jangan sampai kita gini. Kalau di trek lurus enggak apa-apa. Nanti kecepatan gini, nah refleksnya itu loh teman-teman. Saya sarankan gini saja. Nah, untuk refleksnya biar cepat langsung rem, kanan juga bisa langsung ngerem, bisa juga langsung ngegas juga. Nah, kalau misalkan kita mendahului ya, nah, seperti ini tidak boleh karena setelah itu tikungan. Nah, jangan sampai kita mendahului di tikungan, apalagi di marka tegas. Marka tegas kalau jalan lurus dan sepi itu enggak apa-apa sih. Kalau menurut saya daripada nanti membuat macet. Nah, seperti itu. Ini masih di kawasan Bromo Tengger Semeru teman-teman, belum melewati pos pos masuknya itu. Jadi ya seperti inilah. Buat teman-teman yang kemarin request, ini sudah saya buatkan videonya teman-teman ya, cara naik motor matic, nyetir motor matic di jalan turunan ataupun tanjakan. Ya seperti inilah. Mungkin teman-teman ada yang ingin dibuatkan video tutorial lagi, silahkan tuliskan di komentar. Nanti akan saya upload di channel saya Mas Niko Tutorial ini ya. Koyo Mas Wahid saja ya. Luar biasa. Mantap. Oke, kita lanjut dulu. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video saya kali ini, video tutorial atau tips bagaimana caranya mengendarai sepeda motor matic di turunan dan tanjakan. Ini bisa dilihat ya, jari-jari saya ini saya ngerem juga teman-teman. Usahakan jangan melebihi 60 km per jam. Karena 60 km per jam kalau di turunan tuh dia bisa sampai 80 sampai 100 juga nanti. Nah, ini kayak ini ya. Ini saya sudah ngerem ini dari tadi. Nah, ngerem depan dulu, habis itu tak ganti dua-duanya ini. Nah, terus digas lagi. Jadi agak santuy gitu. Santai saja, enggak apa-apa, enggak usah buru-buru. Yang penting selamat sampai tujuan. Nah, mumpung ini ada contohnya, jangan tak tutup dulu ya. Mumpung ada contoh yang turunan agak terjal. Nah, ini gasnya agak tak gas sedikit loh teman-teman, sedikit saja ya, jangan banyak-banyak ya. Biar ada engine brake sedikit. Oke. Ini tak salib. Nah, kayak gini kan kenceng teman-teman. Ini saya langsung mulai ngerem ya teman-teman. Di sini saya langsung mulai ngerem. Karena di sana nanti turunan terus lurus sampai posnya sana. Pos penanjakan, pos Bromo, masuk ke Bromo. Ini kayak gini nih, remnya ganti-ganti kanan kiri, depan belakang, rem depan rem belakang. Usahakan ini lihat aja speedometer nggak lebih dari 60 km per jam. Nah, untuk RPM nya juga saya tahan kisaran segitulah, agak digas sedikit, kadang dilepas, kadang digas, kadang dilepas, kadang digas, seperti itu teman-teman. Yang paling banyak memang turun. Dan mungkin teman-teman kalau yang sering kejadian di pacet itu ya, mungkin terlalu nafsu atau terlalu buru-buru untuk sampai ke rumah atau sampai ke tujuan ya. Makanya itu dia ngebut, makanya pas ngerem itu ngeblong kanan kiri. Dan kebanyakan motor CBS itu seperti itu. Dan kalau saya lihat di video-video itu kebanyakan Beat teman-teman ya, Beat sama Vario. Karena memang Honda itu di akhir-akhir ini juga memang kebanyakan CBS ya teman-teman ya. Nggak tahu juga sih fungsinya CBS apa. Kalau saya sih lebih cenderung yang pisah, depan belakang tuh pisah, malah cenderung sekalian ABS, sekalian depan belakang ABS itu malah lebih bagus itu. Nah, ini kita sudah sampai di pos pintu masuk Bromo. Luar biasa rame, tambah rame ya Bi yo. Tadi lo nggak rame kayak gini. Luar biasa rek. Iyo makanya kui. Oke teman-teman, cukup sekian ya video saya kali ini, video mengenai tutorial bagaimana caranya mengemudi sepeda motor di jalan turunan dan sedikit tanjakan. Buat teman-teman yang suka silahkan subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan video-video tutorial lainnya yang ada di channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.